Jika Anda memiliki lahan pertanian atau perkebunan, 2 tahun Anda tidak gunakan, Anda tidak menanam, tidak ada aktivitas di lahan itu, maka langsung disita oleh negara. Itu peraturannya. Apakah itu sudah berlaku? Itu sudah berlaku. PP nomor 20 tahun 2021. Selesai di situ nasib kita. Seperti itu ya. Tiba-tiba banyak sekali petani se-Indonesia ini yang berkonsultasi, komentar dan di WhatsApp. Tiba-tiba nggak nanya pupuk, tiba-tiba nggak nanya pestisida, tiba-tiba nggak minta alternatif bibitan, tiba-tiba nggak minta perawatan, penanganan hama dan lain sebagainya. Tiba-tiba ngomongin soal undang-undang, peraturan pemerintah. Tiba-tiba bertanya itu. Semua pertanyaan banyak sekali saya lihat itu tentang Bapak Ibu semua tentang lahan ini. Saya ambil 2 kesimpulan ya dari pertanyaan Bapak Ibu, saya ambil 2 saja karena semuanya rata-rata sama. Yang pertama, Bapak Ibu kan mau menanyakan tanggapan saya, ya. Bagaimana tanggapan saya terhadap fenomena ini dan peraturan yang sudah berlaku ini? Yang kedua, bagaimana nasib kita? Itu kan yang Anda tanyakan kan? Oke, kita masuk. Poin pertama. Kalau pendapat saya ini merugikan kita, merugikan petani, merugikan yang punya lahan. Kenapa demikian? Karena pemerintah itu apa ya istilahnya? Gak mikir istilahnya begitu ya. Yang minimal kita kirim orang, DPR legislatif itu kan kita kirim orang, artinya kan kita pemilu itu kita pilih caleg itu kan, legislatif itu ke sana menyuarakan kita kan. Apa yang terjadi di sana? Ngawur juga. Iya kan? Apa yang dia suarakan? Masa Anda mewakili suara kita tetapi bertentangan dengan perintah kita? Lah Anda wakil, ketuanya siapa ya? Kita, petani. Kita disuruh ke TPS untuk mencoba untuk mewakili aspirasi kita kan. Sampai di sana yang Anda kerjakan lain. Menurut saya, Bapak Ibu semua, ini merugikan kita semua. Bapak Ibu bayangkan, saya kasih contoh sederhana ya. Kita, petani Indonesia, punya lahan 2 hektar atau punya lahan 1 hektar. Itu saja masih miskin. Coba tangkap bahasa saya. Anda punya lahan nih 1 hektar. Anda saja miskin. Sekolah anak berantakan, kebutuhan rumah tangga, ekonomi berantakan. Iya kan? Nggak bisa kita tata karena pendapatan kita kecil sekali. Ini punya lahan. Sekarang lahan Anda disita atau diambil. Mau miskin level berapa lagi itu? Ini punya lahan miskin. Sekarang nggak punya lahan. Tambah babak belur lah. Yang saya herankan pemerintah nggak mikirkan itu. Begini, kalau misalnya aturan itu diambil ya, PP nomor 20 itu, kalau mau dikhususkan seperti tujuannya itu untuk pengusaha ya, perusahaan yang tidak memanfaatkan lahan beratus-ratus hektar, boleh seperti itu ya. Yang namanya pengusaha, perusahaan besar, nggak aman-aman saja seperti itu kan. Tetapi masalahnya adalah wong cilik. Ini orang-orang apa istilahnya? Orang-orang kecil, petani-petani kecil ini ya. Sekarang saya kasih beberapa alasan ya untuk pemerintah. Ini khusus untuk pemerintah. Begini, Anda pernah berpikir nggak kasus-kasus di lapangan? Saya kasih contoh ya. Ada seorang bapak usia 70-80 tahun, udah tua, udah kakek-kakek dia. Ya. Dia memiliki lahan 2 hektar. Lahan leluhur, warisan. Kemudian lahan itu tidak bisa dia olah. Yang pertama, dia sudah tua. Yang kedua, anak 3 laki-lakinya merantau. 3 anak laki-lakinya ini sudah merantau bertahun-tahun. Pertanyaannya, Anda sebagai pemerintah mau suruh ini kakek-kakek 80 tahun ini bajak 2 hektar. Konyol itu, ya. Otomatis lahan itu akan dibiarkan begitu saja sampai anak-anaknya pulang merantau. Seperti itu. Atau kalau misalnya anaknya kumpulkan uang di perantauan, membayar biaya operasional untuk pengelolaan lahan, pertanian bapaknya, dibiayai oleh anak-anaknya yang merantau, bisa. Tapi kalau di perantauan susah, mau jadi apa? Seperti itu. Anda nggak datang nanya ke bapak itu, kenapa lahannya nganggur? Yang Anda pikirkan, pemerintah pikirkan hanya lahan ini nggak diaktifkan saja. Pemiliknya malas. Bukan malas. Bukan lalai dia mengolah lahan. Keadaannya seperti itu. Itu contoh pertama. Contoh kedua, ada seorang ibu yang sudah 2 tahun ditinggal suaminya meninggal. Iya kan? Otomatis jadi janda. Dia harus merawat 3 anaknya yang masih kecil-kecil. Suaminya meninggalkan dia warisan tanah 1,5 hektar. Lalu pemerintah datang suruh ibu-ibu ini untuk bajak tuh sawah, tanam tuh padi 2 hektar, 1,5 hektar, dan biarkan anak-anakmu lapar di rumah, nggak ada yang ngurusin. Kan bodoh itu, seperti itu ya. Itu kasus kedua. Kasus ketiga apalagi? Misalnya orang yang terlilit utang di kelompok tani banyak itu. Dia punya lahan, ya. Kemudian dia mulai pergi karena kekurangan modal, dia pergi ke koperasi desa. Untuk apa? Minta modal, pinjaman. Lalu dikasihlah modal dari koperasi desa untuk dia bertani. Lalu dia pergi ke toko pestisida, pupuk, bibit, ya, selang dan lain sebagainya untuk dia belanja. Lalu dia mulai kelola lahannya, ya. Lalu dia pergi lagi untuk membeli alat kredit, ya, untuk alat pertaniannya. Lalu dia pergi lagi untuk menyewa traktor, pinjam uang di koperasi desa, sewa alat, kemudian kredit alat pertanian.
2 musim berturut-turut dia gagal panen karena iklim, cuaca, dan hama. Sekarang dia terlilit utang. Dia harus merantau ke kota, ya, tinggalkan anak dan istrinya di kampung dan tanahnya yang 1 hektar itu yang sudah gagal panen 2 tahun, 2 musim, untuk mengais rezeki di kota. Alih-alih apa? Mengolah lahan, tidak, untuk membayar utangnya di koperasi desa, uang sewa yang belum dibayar, dan kredit alat yang belum lunas. Itu pekerjaan mereka, itu realita mereka, itu pahitnya. Seperti itu ya petani. Dan itu ya yang Bapak Ibu rasakan kan. Saya tahu orang saya petani kok. Seperti itu. Pemerintah mikir sampai situ? Enggak, mana dia pikir. Yang dia pikir kalau Anda tidur, lahannya nganggur, disita. Oke, ada pendekatan, gak langsung kucuk-kucuk sita. 2 tahun pendekatan, ya. Hitungannya 180 hari evaluasi. Dievaluasi dulu, diinformasikan ke Bapak Ibu yang punya lahan, ya. Kemudian setelah 180 hari atau setengah tahun, dia kasih lagi SP, teguran pertama. Tanah kita dikasih teguran. Ini tanah kita, hak kita dikasih teguran. 180 hari SP pertama untuk segera dikelola. Setelah 180 hari SP pertama itu datang, surat cinta dari pemerintah itu, kita juga masih kesulitan. Turunlah SP kedua, surat teguran kedua. Durasinya berapa? Durasinya 90 hari. Setelah 90 hari juga tidak kita otak-atik lahan, datang lagi SP terakhir, SP ketiga. SP 3 itu durasinya 45 hari. 45 hari, nggak juga Anda mengolah lahan Anda, maka langsung disita. 180 tambah 180 tambah 90 tambah 45. Belum genap 500 itu. 1 tahun itu pemerintah, berapa? 1 tahun itu 730 hari kalau tidak salah. Ya, ini baru 400-an hari sekian udah disita. Jadi konyol juga hitungannya. Ya. Nah sekarang, kalau misalnya kasus-kasusnya seperti ini, realita di lapangan seperti ini, pemerintah tidak tahu itu, asal sita, ya nanti akan terjadi gejolak. Karena masalahnya pemerintah, ya, saya ngomong ke pemerintah, Anda itu tidak tahu hubungan emosional si pemilik lahan dengan si tanahnya. Ini tanah warisan dari nenek moyangnya. Seperti itu. Hubungan emosional dengan lahannya itu sangat dekat sekali. Ya, jadi Anda jangan datang seolah-olah tanah ini Anda yang kasih. Lahan ini pemerintah yang kasih lalu Anda mau ambil kapan saja. Ya, saya kasih fakta ya untuk Anda semua biar pemerintah matanya kebuka. Begini, pemerintah ini datang dari tahun berapa? Saya tanya ke pemerintah, Anda pemerintah datang pada tahun berapa? Adanya pemerintah itu tahun berapa? Apakah dunia ini masih gelap, hitam, pekat, lalu tiba-tiba pemerintah menerangi bumi? Enggak. Pemerintah itu datang tahun berapa itu? VOC, kolonial Belanda. Ya, itu mulai ada yang istilahnya seperti sekarang ini. Jadi sekarang ini sama dengan kolonial Belanda juga. Kenapa sama Pak? Samanya begini, zaman kolonial Belanda dulu VOC, mereka menganggap ada sebuah aturan, menganggap bahwa lahan yang tidak dikelola itu milik negara. Itu VOC, paham kolonial. Sekarang paham itu diadopsi oleh pemerintah kita yang IQ-nya 150 ini. Diadopsi dari situ. Lahan nganggur milik negara. Itu kan paham VOC itu, paham kolonial. Pelajari aja sejarah. Saya orang pertanian tapi saya tahu sejarah karena saya orang Indonesia. Seperti itu ya. Yang kedua, pemerintah itu datang tahun berapa? Pasca kemerdekaan. Pasca kemerdekaan itu kapan Pak? 1960. Tahun 1960 itu ya baru ada UUPA, Undang-Undang Agraria itu. Yang mulai mengatur apa? Mengatur sertifikasi. Urus tanah dipetak-petakin lalu dibuat aktanya, sertifikat. Itu baru datang tahun berapa? 60. Tahun 60 kemarin, usianya baru berapa tahun ini? Iya kan? Ini baru ini pemerintah ini. Terus sebelum pemerintah ini ada, tanah, lahan pertanian kita, kebun kita, milik siapa? Milik kita sendiri, milik leluhur kita. Saya ceritakan faktanya ya. Dulu leluhur kita datang menempati sebuah pulau. Pulau itu gelap, pulau itu pekat dengan mistisnya, ya, dengan liar alamnya dan lain sebagainya. Leluhur kita datang untuk menjinakkan, menaklukkan pulau itu. Supaya apa? Supaya anak cucunya tidak lagi susah seperti dia. Tidak perlu lagi menaklukkan yang berat. Pemerintah di mana? Pemerintah belum lahir. Seperti itu, masih di awang-awang pemerintah. Itu leluhur dulu. Kemudian dia menjinakkan alam ini, lalu beranak cuculah di situ. Dulu itu masih pakai sistem ulayat, tanah ulayat. Tanah ulayat itu apa Pak Roni? Tanah ulayat itu tanah yang dikuasai oleh suku tertentu, marga tertentu atau kampung. Dulu masih berlaku sistem seperti itu. Batasnya apa? Batasnya pohon besar, batasnya sungai atau kali, batasnya batu besar. Jadi suku ini atau marga ini tanahnya, lahannya sampai di batu besar itu. Lewat dari batu besar itu sudah marga lain atau suku lain dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu mulai terjadi perebutan lahan antar suku, antar marga, antar kampung. Terjadi pertumpahan darah untuk mempertahankan tanah atau lahan. Itu yang dikerjakan oleh leluhur kita. Darah tertumpah di situ. Pemerintah di mana? Belum lahir, belum ada juga. Pemerintah masih di awang-awang, belum ada. Seperti itu ya. Itu yang diturunkan sampai hari ini tanah itu. Lalu pemerintah datang. Tahun pasca kemerdekaan 60 mulai hitung-hitung tanah.
Tahun 1960 pemerintahan sudah ada. Lalu mulai ngemis-ngemis, saya bilang ngemis saja. Karena pemerintah nggak beli tanah. Pemerintah nggak beli tanah di leluhur kita. Ngemis atau minta. Dan diberikan secara cuma-cuma oleh leluhur untuk pemerintah. Bikin kantor gubernur, bikin kantor bupati, bikin kantor wali kota, bikin dinas. Beli dari mana? Coba, ini tanah leluhur. Sistemnya kerajaan waktu itu. Minta kan, lalu dikasih oleh leluhur kita. Kakek buyut kita. Lalu ini yang kalian balas untuk kita, anak cucunya. Ambil tanah kita, ambil tanah leluhur kita. Yang dulunya dikasih dengan cuma-cuma. Seperti itu kan. Nah, tanah kita tidak sita. Tanah leluhur yang kita jaga selama ini, lahan pertanian kita itu, Anda tidak membayar pajaknya kepada kita. Kita memberikan kepada Anda, pemerintah. Lalu sekarang Anda yang mengatur, kita boleh punya atau tidak. Dari mana logikanya? Seperti itu ya. Nah, jadi Anda itu datangnya belakangan. Ya, pemerintah itu datangnya belakangan. Ya, harusnya pemerintah itu ada ya untuk menaungi kita semua, untuk mencari jalan keluar, untuk mensejahterakan kita. Solusi dari saya apa? Pemerintah harus lebih pintar, itu yang pertama. Tes IQ dulu pemerintah itu. Ya, biar kita tahu lah, masyarakat sebelum tahu kerjanya, tahu IQ-nya berapa. Begitu ya. Tes IQ dulu supaya nanti pimpin pemerintahan idenya, gagasannya itu cerdas semua, ya. Kan gampang, sederhana seperti solusinya ini. Pendekatan persuasif dengan para pemilik lahan. Ini kenapa? Apakah masalahnya sama seperti yang Pak Roni bilang itu? Anda anaknya merantau, Anda suaminya meninggal, atau apa? Anda kredit lalu terlilit utang karena pengolahan lahan, atau apa? Atau mungkin Anda mengistirahatkan lahan Anda karena patogen terlalu banyak di situ, penyakit banyak di situ, mau rotasi tanam. Tahu apa pemerintah soal pertanian? Seperti itu ya, main capok-capok ambil lahan aja. Kasih pendekatan, bikin pendekatan, dapat jalan keluarnya. Lalu misalnya menawarkan begini, oke gini deh, bagaimana kalau kita kerjasama, ya? Pemerintah siapkan pupuk, pemerintah siapkan bibit, pemerintah siapkan pestisida, pemerintah siapkan traktor, ya, alat. Lalu si pemilik lahan mengelola. Hasilnya kita bagi dua, atau kita bagi berapa? Kan kerjasama. Pemerintah tanpa menyita lahan itu juga dapat keuntungan, ya. Kemudian si pemilik lahan juga terbantukan, hidupnya ekonominya sejahtera. Anaknya tidak perlu merantau, orang dimodali. Dia akan pulang ke orang tuanya, ke bapaknya yang tadi umur 80 tahun untuk mengelola lahan leluhur mereka. Seperti itu ya, itu solusi paling bijak ya. Jadi kalau pemerintah tidak tanggapi itu, tidak tahu itu juga ya, mikirnya nggak sampai di sana, ya Anda lah yang bertanya di kolom komentar itu yang rugi. Seperti itu ya. Ini kan merugikan sekali. Jadi pesan saya untuk pemerintah yang terakhir poinnya, Anda harus ingat dari mana Anda datang, dari mana tanah pemerintah didapat ya, dan bagaimana bentuk terima kasih Anda terhadap leluhur kita yang sudah berjasa memberikan lahan kepada bangsa. Kita adalah anak cucu leluhur kita yang dulu memberikan tanah untuk Anda bangun DPR, untuk Anda bangun Istana Negara, untuk Anda bangun Monas, untuk Anda bangun kantor gubernur, kantor bupati, kantor wali kota, gedung DPR. Itu tanah leluhur kami yang diberikan kepada Anda cuma-cuma. Karena apa? Ngemis, minta. Bayangin Bapak Ibu, sekarang kita berasumsi saja. Kalau zaman dulu, zaman raja-raja, zaman suku-suku, kepala suku, tidak memberikan tanahnya untuk pemerintah, mau jadi apa? Pemerintah mau apa? Mau perang sama mereka? Orang mereka yang ngusir penjajah kok. Kan begitu ceritanya. Tapi kan diberikan. Seperti itu kan. Tanpa pemerintah membayar apapun. Apakah tiap bulan pemerintah bayar kepada leluhur dan anak cucunya? Oh dulu nenek moyang saya yang kasih tanah itu untuk pemerintah bangun kantor. Mana pajaknya tiap tahun? Apa dikasih? Kan enggak. Kalau dikasih cuma-cuma. Sekarang Anda sudah duduk di situ dari tanah yang leluhur kami punya. Berikan secara cuma-cuma. Terima kasih pun nggak ada. Malah cabut dari kami lagi. Itu yang saya bilang. Keadilan sudah tidak ada lagi. Jadi tidak heran ya, di media sosial sekarang ini, misalnya kemarin ada memanas antara Malaysia dan Indonesia. Kalau nggak mau runding ya perang, opsinya cuma dua. Kan viral itu kan, dari Malaysia ngomongnya begitu. Kalau nggak mau berunding ya cuma dua. Kemudian banyak tanggapan dari warga Indonesia yang sudah tidak percaya lagi dengan pemerintahan ini yang bobrok. Lalu bilang begini, terserah sama Malaysia, mau serang monggo, mau apapun monggo, terserah. Ya, kita juga mau berdiri untuk mempertahankan bangsa ini juga mau ngapain lagi. Orang pemerintahnya korup semua begitu. Tiap hari berita yang muncul itu korupsi ratusan triliun. Mau cari apa bangsa kita? Seperti itu ya. Ya sudahlah, itu urusan nanti ya. Itu urusan nanti, kita fokus saja pada lahan pertanian kita yang sudah kita kelola agar bisa mendapatkan hasil dengan maksimal ya. Dan untuk pemerintah, satu poin penutup, Anda harus belajar berterima kasih.